Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Janasi dari kelas Pendidikan Agama Islam 6A dengan NIM 213111031. Di sini saya izin menjawab pertanyaan dari Bapak Ahmad Majfudli MPD terkait mata kuliah Akidah Akhlak MA dengan materi klasifikasi tasawuf, definisi tokoh-tokoh, dan ajaran-ajarannya. Pertama, saya izin menjelaskan terlebih dahulu terkait pengertian tasawuf. Tasawuf adalah ilmu yang memperkenalkan cara-cara menyucikan jiwa dengan memerangi hawa nafsu demi memperoleh kebahagiaan yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tasawuf bisa dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu tasawuf akhlaki, yaitu membersihkan tingkah laku. Yang kedua, tasawuf amali, yaitu cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga ada tasawuf falsafi atau bertasawuf yang menggabungkan antara visi mistik dan visi yang rasional. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan pengklasifikasian tasawuf yang pertama, yaitu tasawuf akhlaki. Nah, pengertian dari tasawuf akhlaki. Kata tasawuf dalam bahasa Arab adalah bisa, membersihkan, atau saling membersihkan. Kata membersihkan merupakan kata kerja yang membutuhkan objek. Nah, objek dari tasawuf adalah akhlak manusia. Kemudian kata akhlak juga berasal dari bahasa Arab yang secara bahasa Arab bermakna perbuatan atau penciptaan. Nah, dalam konteks agama, akhlak bermakna perangai, budi, tabiat, adab, atau tingkah laku. Nah, menurut Imam Al-Ghazali, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang melahirkan perbuatan-perbuatan dengan mudah dan tanpa memerlukan pemikiran maupun pertimbangan. Nah, jadi jika kata tasawuf dengan kata akhlak disatukan, akan terbentuk sebuah frase, yaitu tasawuf akhlaki. Nah, secara etimologi, tasawuf akhlaki ini bermakna membersihkan tingkah laku atau saling membersihkan tingkah laku. Tasawuf akhlaki adalah tasawuf yang konsentrasinya lebih menitik beratkan pada sikap atau perilaku serta budi pekerti ajaran tasawuf itu sendiri. Kemudian, sistem pembinaan akhlak dalam tasawuf akhlaki. Dalam tasawuf akhlaki, sistem pembinaan akhlak disusun beberapa macam. Yang pertama ada tasawuf, ada tahali. Nah, tahali merupakan langkah pertama yang harus dijalani seseorang, yaitu usaha mengosongkan diri dari perilaku atau akhlak tercela. Nah, hal ini dapat tercapai dengan menjauhkan diri dari kemaksiatan dalam segala bentuknya dan berusaha melenyapkan dorongan hawa nafsu. Yang kedua ada tahali. Tahali adalah upaya mengisi atau menghiasi diri dengan jalan membiasakan diri dengan sikap, perilaku, dan akhlak terpuji. Tahapan tahali ini dilakukan setelah jiwa dikosongkan dari akhlak-akhlak jelek. Nah, kemudian tingkatan yang ketiga yaitu tajali. Untuk pemantapan dan pendalaman materi yang telah dilalui pada fase tahali, rangkaian pendidikan akhlak disempurnakan pada fase tajali. Nah, tahap tajali ini termasuk penyempurnaan kesucian jiwa. Nah, para sufi sependapat bahwa tingkat kesempurnaan kesucian jiwa hanya dapat ditempuh dengan satu jalan, yaitu cinta kepada Allah dan memperdalam rasa kecintaan itu. Jadi, sistem pembinaan akhlak dalam tasawuf akhlaki dibagi menjadi 3, yaitu tahali, kemudian tahali, dan tajali. Nah, kemudian karakteristik dari tasawuf akhlaki. Adapun ciri-ciri dari tasawuf akhlaki, antara lain yang pertama, melandaskan diri pada Al-Quran dan Sunnah. Dalam ajaran-ajarannya cenderung memakai landasan Al-Quran dan hadis sebagai kerangka pendekatannya. Kemudian karakteristik yang
Dua, yaitu kesinambungan antara hakikat dengan syariat. Yang ketiga, lebih bersifat mengajarkan dualisme. Yang keempat, lebih berkonsentrasi pada soal pembinaan, khususnya pembinaan akhlak dan pengobatan jiwa dengan cara latihan mental, yaitu tiga tadi, takali, tahali, dan tajali. Dan yang kelima adalah tidak menggunakan terminologi filsafat. Nah, tokoh-tokoh dari tasawuf akhlaki. Yang pertama ada Hasan al-Basri. Hasan al-Basri bernama lengkap Abu Sa'ad al-Hasan bil Yasar. Beliau adalah seorang zahid yang amat masyhur di kalangan tabi'in. Nah, ia lahir di Madinah pada tahun 21 Hijriah atau sekitar 632 Masehi dan wafat pada tahun 110 Hijriah atau 728 Masehi. Ajaran-ajaran tasawuf dari Hasan al-Basri ini dikemukakan oleh Hamka. Nah, ajaran-ajaran beliau yang pertama adalah perasaan takut yang menyebabkan hatimu tentram lebih baik daripada rasa tentram yang menimbulkan perasaan takut. Yang kedua, dunia adalah negeri, tempat beramal. Jadi dunia ini adalah tempat beramal. Dan barang siapa bertemu dunia dengan perasaan benci dari zuhud, ia akan berbahagia dan memperoleh faedah darinya. Dan barang siapa bertemu dunia dengan perasaan rindu dan hatinya bertambal dengan dunia, ia akan sengsara dan akan berhadapan dengan penderitaan yang tidak dapat ditanggungnya. Atau bisa dikatakan dia akan rugi dan memberatkan dirinya sendiri. Kemudian ajaran dari Hasan al-Basri ini adalah tafakur, yaitu membawa kita pada kebaikan dan berusaha mengerjakannya. Kemudian dunia ini adalah seorang janda tua yang telah bungkuk dan beberapa kali ditinggal mati suaminya. Ajaran beliau yang selanjutnya adalah orang yang beriman akan senantiasa berduka cita pada pagi dan sore hari karena berada di antara dua perasaan takut, yaitu takut mengenang dosa yang telah lampau dan takut memikirkan ajal yang masih tinggal serta bahaya yang akan mengancam. Kemudian, hendaklah setiap orang sadar akan kematian yang senantiasa mengancamnya dari hari kiamat yang akan menagih janjinya di dunia. Kemudian, banyak duka cita di dunia memperteguh semangat amal soleh. Nah, berkaitan dengan ajaran tasawuf dari Hasan al-Basri ini, Muhammad Mustafa, seorang guru besar filsafat Islam, menyatakan bahwa tasawuf dari Hasan al-Basri ini dilandasi oleh rasa takut dari siksa Tuhan di dalam neraka. Kemudian, tokoh yang kedua dari tasawuf akhlaki ini adalah Al-Muhasibi. Nah, beliau bernama lengkap Abu Abdillah Al-Harits bin Asad Al-Basri Al-Baghdadi Al-Muhasibi. Beliau lahir di Basrah, Irak pada tahun 165 Hijriah atau 781 Masehi dan meninggal pada tahun 243 Hijriah atau sekitar tahun 857 Masehi. Nah, ajaran-ajaran tasawufnya yang pertama ada ma'rifat, yang kedua ada khauf dan roja. Nah, ma'rifat tadi yang dimaksud dalam ajaran-ajaran dari Al-Muhasibi ini menjelaskan tahapan-tahapan makrifat. Yang pertama ada taat, yang kedua aktivitas anggota tubuh yang telah disinari oleh cahaya yang memenuhi hati, yang ketiga khasanah-khasanah keilmuan dan kegaiban kepada setiap orang yang telah menempuh kedua tahapan yang telah saya jelaskan tadi. Nah, ajaran beliau yang kedua yaitu khauf dan roja. Dalam pandangan Al-Muhasibi, khauf atau rasa takut dan roja atau pengharapan menempati posisi penting dalam perjalanan seseorang dalam membersihkan jiwanya. Khauf dan roja dapat dilakukan dengan sempurna hanya dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kemudian tokoh dari tasawuf akhlaki yang ketiga yaitu Imam Al-Ghazali.
Beliau bernama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Taus At-Tusi Asy-Syafi'i Al-Ghazali. Nah, beliau dipanggil Al-Ghazali karena dilahirkan di kampung Ghoslah, yaitu suatu kota di Khurasan, Iran tahun 450 Hijriah. Nah, ajaran dari tasawuf Al-Ghazali. Nah, dalam tasawufnya, Al-Ghazali ini memilih tasawuf Sunni yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad ditambah dengan doktrin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, menurut Al-Ghazali, jalan menuju tasawuf baru dapat dicapai dengan mematahkan hambatan-hambatan jiwa serta membersihkan diri dari moral yang tercela sehingga kalbu dapat lepas dari segala sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa taala dan berhias dengan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi terkait dengan tasawuf akhlaki. Kemudian yang kedua ini saya akan menjelaskan tentang definisi, tokoh, dan ajaran-ajaran dari tasawuf amali. Nah, pengertian dari tasawuf amali. Tasawuf amali adalah tasawuf yang membahas tentang bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tasawuf amali adalah seperti yang dipraktekkan di dalam kelompok tarekat, di mana dalam sebuah kelompok ini terdapat sejumlah sufi yang mendapat bimbingan dan petunjuk dari seorang guru tentang bacaan dan amalan yang harus ditempuh oleh seorang sufi dalam mencapai kesempurnaan rohani agar dapat berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kelompok tarekat memiliki metode, cara, dan amalan yang berbeda antara satu sama lain. Nah, ada beberapa macam makom yang harus dilalui oleh seorang sufi menurut tasawuf amali. Yang pertama adalah al-makomat, yang kedua ada ahwal. Nah, jadi yang pertama tadi adalah makomat. Apa sih itu makomat? Nah, untuk mencapai tujuan tasawuf, seorang sufi harus menempuh jalan yang panjang dan berat. Nah, perjalanan yang panjang dan berat tersebut dapat dipelajari melalui tahapan-tahapan tertentu atau yang bisa disebut dengan istilah maqamat atau tahapan-tahapan. Nah, dari perjalanan itu dibagi ke dalam 7 macam. Yang pertama ada at-taubah, wara, al-fah, al-zuhud, al-sobar, al-tawakal, dan al-ridho. Jadi 7 ya teman-teman. Nah, jadi itu tadi yang makomat. Yang kedua yang harus dilalui seorang sufi itu adalah al-ahwal. Al-ahwal adalah situasi kejiwaan yang diperoleh seseorang sebagai karunia Allah, bukan dari usahanya. Jadi ini adalah karunia Allah, bukan karena usaha kita. Nah, mengenai jumlah dari formasi al-ahwal ini, sebagian besar sufi berpendapat ada 8, yaitu al-muraqabah, al-khawuf, al-roja, al-syawuh, al-uns, al-toma'ninah, al-musyahadah, dan al-yakin. Nah, tokoh dari tasawuf amali ini yang pertama ada Rabi'ah al-Adawiyah. Nah, Rabi'ah al-Adawiyah ini dalam perkembangan mistisme dalam Islam tercatat sebagai peletak dasar tasawuf berdasarkan mahabbah, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian tokoh tasawuf amali yang kedua adalah Zunun al-Misri. Nah, Zunun al-Misri membedakan ma'rifat menjadi dua, yaitu ma'rifat sufi'ah. Nah, ma'rifat sufi'ah adalah pendekatan menggunakan pendekatan kolbu, dan ma'rifat akliyah adalah pendekatan yang menggunakan pendekatan akal. Jadi Zunun al-Misri ini membagi dua ma'rifah. Yang pertama adalah ma'rifah sufi'ah, yang pertama adalah ma'rifah sufi'ah, yang kedua adalah ma'rifah akliyah. Nah, tokoh tasawuf amali yang ketiga yaitu Abu Zaid al-Bustami. Ajaran tasawuf dari Abu Zaid al-Bustami ini yang paling terpenting adalah fana dan baqo. Dalam istilah tasawuf, fana diartikan sebagai keadaan moral yang luhur, dan fana berarti mendirikan sifat terpuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tokoh tasawuf
amali yang keempat yaitu Abu Mansur al-Hallaj. Nah, ajaran dari Abu Mansur al-Hallaj ini yang paling terkenal adalah al-hulul dan wahdat asyuhud yang kemudian melahirkan paham wihdah al-wujud atau kesatuan wujud yang dikembangkan oleh Ibnu Arabi. Nah, jadi ada 4 tokoh dari tasawuf amali. Yang pertama ada Rabi'ah al-Adawiyah, yang kedua Zunun al-Misri, yang ketiga Abu Zaid al-Bustami, dan yang keempat adalah Abu Mansur al-Hallaj. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan terkait tasawuf falsafi. Tadi kan sudah saya jelaskan yang pertama terkait tasawuf akhlaki, tasawuf amali dengan penjelasan pengertiannya, tokoh-tokohnya dan ajarannya, dan kemudian ini yang terakhir yaitu tasawuf falsafi. Nah, tasawuf falsafi adalah tasawuf yang ajaran-ajarannya memadukan antara visi mistis dan visi rasional pengasasnya. Nah, berbeda dengan tasawuf akhlaki dan tasawuf falsafi, menggunakan terminologi filosofis dalam mengungkapkannya. Terminologi falsafi tersebut berasal dari bermacam-macam ajaran filsafat yang telah mempengaruhi para tokohnya. Nah, menurut At-Taftazani, tasawuf falsafi mulai muncul dalam khasanah Islam sejak abad ke-6 Hijriah. Meskipun para tokohnya baru dikenal setelah seabad kemudian, sejak saat itu tasawuf jenis ini terus hidup dan berkembang terutama di kalangan para sufi yang juga filsuf. Nah, tokoh-tokoh dari tasawuf falsafi ini yang pertama ada Ibnu Arabi. Nah, beliau bernama lengkap Muhammad bin Ali bin Ahmad bin Abdullah At-Ta'i Al-Haytami. Nah, beliau lahir di Murcia, Andalusia Tenggara, Spanyol pada tahun 560 Masehi. Di antara karya monumentalnya adalah Al-Futuhat Al-Makkiyah yang ditulis pada tahun 1201 yang masih banyak karya yang lainnya. Nah, ajaran-ajaran tasawuf dari Ibnu Arabi ini yang pertama ada wahdat al-wujud. Ajaran sentral Ibnu Arabi adalah tentang wahdat al-wujud atau kesatuan wujud. Nah, menurut Ibnu Arabi, wujud semua yang ada ini hanya satu dan wujud makhluk pada menurut Ibnu Arabi, wujud semua yang ada ini hanya satu, dan wujud makhluk pada hakikatnya adalah wujud khalik. Nah, ajaran beliau yang kedua adalah Hakikoh Muhammadiyah. Nah, Ibnu Arabi menjelaskan bahwa terjadinya alam ini tidak bisa dipisahkan dari ajaran Hakikoh Muhammadiyah atau Nur Muhammad. Menurutnya, tahapan-tahapan kejadian proses penciptaan alam dan hubungannya dengan kedua ajaran itu dapat dijelaskan dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah wujud Tuhan sebagai wujud mutlak, yaitu zat yang mandiri dan tidak berhajat kepada suatu apapun. Yang kedua, wujud Hakikoh Muhammadiyah ini sebagai emansi atau pelimpahan pertama dari wujud Tuhan, dan dari sini juga muncul segala yang wujud dengan proses tahapan-tahapannya. Nah, ajaran dari Ibnu Farabi yang ketiga adalah Wahdatul Adyan. Adapun yang berkenaan dengan konsep Wahdat al-Adyan atau kesamaan agama, Ibnu Arabi memandang bahwa sumber agama adalah satu, yaitu hakikat Muhammadiyah. Konsekuensinya, semua agama adalah tunggal dan semua itu kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Tokoh dari tasawuf falsafi yang kedua adalah Al-Jili. Beliau bernama lengkap Abdul Karim bin Ibrahim Al-Jili. Nah, beliau lahir pada tahun 1365 Masehi di Jilan atau Gilan,
yaitu sebuah provinsi di sebelah selatan Kaspi, dan wafat pada tahun 1417 Masehi. Ajaran dari tasawufnya Al-Jili yang pertama adalah insan kamil. Ajaran tasawuf Al-Jili yang terpenting dalam paham insan kamil, yaitu manusia yang sempurna. Menurut Al-Jili, insan kamil adalah nuskah atau kopi Tuhan. Lebih lanjut, ia mengemukakan bahwa perumpamaan hubungan Tuhan dengan insan kamil adalah bagaikan cermin, di mana seseorang tidak dapat melihat bentuk dirinya sendiri kecuali melalui cermin. Nah, ajaran dari Al-Jili yang kedua adalah makomat atau al-martabah. Nah, Al-Jili merumuskan beberapa makom yang harus dilalui oleh sufi, yang menurut istilahnya ia sebut al-martabah atau jenjang atau tingkat. Nah, tingkat-tingkat itu adalah Islam, iman, sholah, ihsan, syahadah, siddiqiyah, dan kurban. Nah, tokoh dari tasawuf falsafi yang ketiga yaitu Ibnu Sab'in. Beliau bernama lengkap Abdul Haq Ibnu Ibrahim Muhammad Ibnu Nasr. Ia dilahirkan pada tahun 614 Hijriah di kawasan Murcia. Ajaran dari tasawufnya yang pertama adalah kesatuan mutlak. Nah, Ibnu Sab'in adalah seorang penggagas sebuah paham dengan kalangan tasawuf filsuf yang dikenal dengan paham kesatuan mutlak. Gagasan esensial pahamnya sederhana saja, yaitu wujud adalah satu, alias wujud Allah semata. Ajarannya yang kedua yaitu penolakan terhadap logika Aristotelian. Nah, paham Ibnu Sab'in tentang kesatuan mutlak telah membuatnya menolak logika Aristotelian. Oleh karena itu, dalam karyanya Bud al-Arif, ia berusaha menyusun suatu logika baru yang bercorak iluminatif sebagai pengganti logika yang berdasarkan pada konsep jamak. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terkait klasifikasi dari tasawuf, baik itu dari tasawuf akhlaki, amali, dan falsafi, mulai dari pengertiannya, tokoh-tokohnya, dan ajaran-ajarannya. Mungkin banyak kesalahan yang saya perbuat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.